Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman saya sendiri Maulana Nurholis dengan NIM sebagai berikut, dan teman saya Alfian Noval Official dengan NIM sebagai berikut akan menjelaskan tentang praktikum pertemuan 3 di mata kuliah praktikum IoT semester 4. Kami akan menjelaskan mengenai sensor suhu DHT11. Sensor suhu DHT11 adalah sebuah sensor suhu dan kelembapan yang sering digunakan dalam berbagai proyek elektronik. Sensor ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan di sekitar lingkungan tertentu. DHT11 juga memiliki rentang pengukuran suhu sekitar 0 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius serta rentang kelembapan sekitar 20% hingga 80%. Meskipun memiliki rentang pengukuran yang terbatas, DHT11 tetap menjadi pilihan yang populer karena harga yang terjangkau dan kecocokannya untuk aplikasi sederhana yang membutuhkan pemantauan suhu dan kelembapan. Sensor ini mengeluarkan sinyal digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler atau komputer, memungkinkan integrasi yang mudah dalam berbagai proyek seperti pengendalian lingkungan, sistem monitoring, dan aplikasi IoT sederhana. Oke, kita akan langsung masuk ke tampilan dari 11-nya. Berikut adalah tampilan dari sensor dari 11-nya. Sudah terhubung breadboard ya teman-teman, dan saya hubungkan ke komputer. Untuk praktikum ini yang pertama-tama kita bisa menghubungkan dulu dari komputer menuju ke Arduino-nya dengan kabel Type B. Kemudian untuk sensor dari sebelahnya saya masukkan ke breadboard. Jadi ada 3 simbol di sini, ada plus, out, dan minus. Untuk plus ini kabel merah saya hubungkan ke 3 volt ke sumber tegangannya. Dan untuk kabel oranye yang out, di sini ada tulisan out, nanti terhubung ke pin digital. Saya menggunakan pin digital 2. Kemudian untuk ini min, ada sensor kabel coklat saya hubungkan ke ground pada Arduino. Jadi mungkin gambarannya seperti ini. Kemudian untuk dapat menggunakan sensor ini diperlukan kode untuk menjalankan dan menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah kode yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, kita sebelum menjalankan kode kita harus masuk ke sketch, mencari library untuk DHT ini ya, tulis saja DHT. Nah, di sini saya menggunakan DHT by Adafruit. Ini sudah saya install. Nah, ini DHT sensor library. Ini adalah library yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Jika sudah diinstal, maka kita bisa menggunakan mode ini, karena dalam mode ini kita akan memanggil library DHT tadi, library sensor yang telah diimport. Kemudian saya menggunakan pin serial di digital 2. Kemudian saya menggunakan tipe DHT11. Semua didefinisikan di awal ya. Kemudian di voice setup ini kita tampilkan voice komunikasi serial. Kemudian ada tampilan di serial monitornya nanti. Kemudian kita akan memulai pembacaan modul sensornya. Nah, void loop ini adalah bagian yang akan terus berulang untuk membaca, untuk memfungsionalkan sensornya. Nah, ini adalah delay untuk sensornya. Ini adalah pembacaan dalam format Celsius. Nanti akan tampil
pembacaan dalam format Fahrenheit. Ini untuk pengecekan apakah terjadi kegagalan saat pembacaan. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat prosedur pembacaan data indeks panas dalam bentuk Fahrenheit. Kemudian kita juga membuat prosedur pembacaan data indeks panas dalam bentuk Celcius. Kemudian kita lanjut ke kelembapan. Nah, kemudian setelah itu kita tampilkan semua data-data yang dibaca oleh modul sensor tersebut di sini. Oke, kita langsung saja compile dulu. Kita cek dulu apakah ada error. Mohon ditunggu. Oke, tidak ada error ya teman-teman. Kita langsung upload saja menuju ke modulnya. Jangan lupa dihubungkan dulu seperti tadi. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke, bisa masuk. Tunggu dulu proses untuk pembacaan kodenya oleh modul tadi. Baik, proses upload sudah selesai. Kita langsung menuju ke serial monitor untuk melihat data yang dibaca oleh sensor tadi di pojok kanan atas ya. Kita klik saja, ini akan tampil di bagian bawah. Nah, ini adalah format yang tampil dari kode yang kami gunakan. Di sini ada kelembapan, ada suhu dalam format Celcius dan Fahrenheit, ada indeks panas juga dalam format Fahrenheit dan Celcius. Nah, kelembapan ini kita akan mengecek apakah datanya berubah. Kita bisa menempelkan tangan kita saja di bagian modul sensor ini. Nanti kelembapannya akan seiring berubah secara perlahan-lahan. Nah, bisa dilihat jika kelembapannya naik dan indeks panasnya juga naik, mengikuti suhu dan kelembapan tangan saya yang saya tempelkan. Nah, akan terus naik karena ya masih saya tempelkan juga. Dan jika saya lepaskan, maka akan perlahan kembali turun menuju ke kelembapan ruangan sekitar saya dan suhu dan panas di ruangan sekitar saya. Nah, perlahan datanya akan turun karena turunnya akan perlahan karena sesuai interval yang diberikan tadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apakah pembacaan sensor suhu ini berjalan atau tidak. Ini dia kodenya. Kemudian ini kan kalau kita lihat bahwa ini pembacaan berhasil, saya akan mencoba untuk menutupnya. Kemudian saya akan mencoba untuk mencopot salah satu yang tersambung di Arduino. Oke, kita copot. Kemudian saya akan mencoba untuk mengupload lagi. Maka akan muncul compiling sketch. Kita tunggu aja. Oke, ini terlihat bahwa memproses pengiriman dari PC ke dalam Arduino. Oke, terlihat sudah berhasil. Kemudian saya akan membuka serial monitor. Ketika dilihat di sini, maka akan muncul pesan pembacaan data diri dari modul sensor gagal. Hal ini dapat terjadi karena saya memutus salah satu komunikasi kabel yang terhubung ke dalam Arduino. Nah, mungkin berikut penjelasan saya mengenai
penggunaan sensor DHT11 ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.